Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya ingin memberikan materi berkaitan dengan eh, review artikel ilmiah. Jadi, ini materi baru dari materi yang kemarin sudah kalian pernah buat. Pertama, kalian itu membuat artikel, kemudian kalian membuat citasi, mereferensi, dan merapikan tulisan kalian. Nah, saat ini kita akan belajar tentang bagaimana mereview tulisan. Nah, sebelum saya menyampaikan seperti apa mereview tulisan itu, saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, seperti biasa kita akan buka SID kita di sini, ya. Nanti teman-teman ya, apa namanya, di SID ini di peer review nanti akan muncul seperti ini juga untuk penugasan selanjutnya. Sekali lagi untuk tugas saya nggak terlalu rumit sih. Jadi insya Allah bisa dikerjakan hanya beberapa menit atau mungkin 1 jam lah maksimal ya. Jadi eh, itu apalagi dikerjakan secara berkelompok. Jadi menurut saya nggak terlalu rumit lah. Nah, nanti di sini akan ada Google Form. Hmm, ini di kelas 511 ya. Ya, ini. Nanti akan ada muncul Google Form seperti ini. Kalau kalian eh, apa namanya melihat akan ada petunjuk khusus berkaitan dengan bagaimana mereview artikel. Saya akan sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, kelompok kelompok yang terdiri dari 2 orang. Rata-rata memang terdiri dari 2 orang ya, sekalipun ada satu kelompok yang terdiri dari 1 orang. Itu akan dapat kebagian peran. Yang pertama, satu satu anggota itu akan mereview struktur artikel seperti apa nanti cara mereviewnya itu akan saya sampaikan. 1 orang lagi itu bisa ditugaskan untuk mereview substansi. Yang mereview substansi ini sedikit agak berat karena dia mereview pokok-pokok pikiran berkaitan dengan artikel teman kelompok lain. Jika kelompoknya hanya terdiri dari 1 orang, maka mengerjakan 2 sekaligus. Ya, tidak usah membayangkan rumit teman-teman karena ini mudah. Kalian akan berposisi seperti seolah-olah jadi juri sebuah karya tulis ilmiah gitu ya. Jadi kalian tugasnya hanya memberi komentar terhadap artikel teman kelompok lain. Makanya itu disebut peer review. Peer review itu tinjauan sejawat. Sejawat itu maksudnya teman. Jadi mereview, meninjau artikel lain, tulisan lain dari teman sejawat kayak gitu. Karena kalian itu sesama peers, sesama rekan, jadi kalian akan bertugas mereview artikel kelompok lain. Bagaimana cara pembagian kelompoknya, mereviewnya? Pertama, kelompok nomor urut 1 akan mereview tulisan kelompok nomor urut 2. Kelompok nomor urut 2 akan mereview tulisan kelompok nomor urut 1. Jadi itu anu ya reverse ya. Jadi demikian selanjutnya. Jadi kelompok nomor 3 akan mereview kelompok nomor 4. Kelompok nomor 4 mereview kelompok nomor 3. Jika jumlah kelompok dalam satu kelasnya itu ganjil, misalnya ada 21 kelompok, maka kelompok terakhir akan direview sesuai dengan kesepakatan kelas. Nanti akan kita cek apakah data kelompok G511 ini ganjil atau enggak. Nah, ini ada 25. Jadi miliknya Bintang Fadilah Yulianto ini nanti saya akan coba selesaikan di akhir. Ini akan direview oleh siapa? Apakah akan direview oleh saya atau direview oleh dirinya sendiri? Gitu ya. Ini miliknya Bintang Fadilah Yulianto. Nah, yang lain, misalnya kelompok Desi Wulandari itu akan mereview tulisan milik Desta. Nah, kelompok Desta akan mereview tulisan kelompoknya Desi. Kayak begitu terus selanjutnya hingga sampai kelompok nomor 24. Itu pembagian cara mereview artikelnya ya. Yang pertama itu dulu. Kemudian mendengarkan tutorial mereview artikel. Nah, ini sedang saya rekam nih reviewnya, pembelajarannya. Jadi harapannya setelah kalian selesai kelas ini, kalian nanti bisa mengikuti. Kalau kalian lupa atau kalian mungkin ada temannya yang izin, itu kalian bisa melihat rekaman ini.
Kemudian mendownload artikel kelompok lain di data sitasi dan referensi. Ingat ya, di data sitasi dan referensi. Jadi ini adalah artikel terakhir yang dikumpulkan. Jadi bukan di SID ini ada dua pengumpulan di UTS dan di sitasi referensi. Nah, yang kalian perlu download adalah data yang ada di sitasi dan referensi. Jadi gimana cara downloadnya, Pak? Cara downloadnya kalian silahkan klik rekapitulasi hasil. Saya asumsikan ini dulu. Saya akan buka di browser lain. Kalau asumsinya mungkin teman-teman itu buka di email lain. Nah, ini. Silakan kalian buka kelas kalian G511 ini. Nah, karena peraturannya tadi kalau G511 itu kan mereview kelompok yang lain tuh. Ya kan mereview kelompok lain. Yakni kelompok satu mereview kelompok dua. Sekarang kita cek siapa kelompok satu di sini. Kelompok satu di sini adalah kelompoknya Mbak Desi ya. Akan mereview kelompoknya Mas Desta. Maka nanti kelompok Mbak Desi itu perlu mendownload tulisannya Mas Desta di rekapitulasi hasil ini. Maka nanti kita perlu cek terlebih dahulu kelompok nomor 2 di sini. Nah, ini saya berposisi sebagai kelompoknya Desi ya. Oke. Jadi nanti silakan di-download. Cara downloadnya kalian saya pikir udah paham semua ya, nggak perlu saya ajarkan. Jadi bisa klik di sini download. Nah, oke, ini sudah terdownload ya. Nanti kalau mengalami kesulitan silakan tanya sama kelompok lain yang kalian review tulisannya untuk dikirimkan tulisan terakhir yang dikirim ke folder citasi dan referensi. Ya. Jadi itu apa namanya? Untuk menyiasati kalau kemudian kalian kesulitan untuk mendownload. Begitu pula kelompoknya Desta, ini nanti akan mengambil kelompok nomor satu, yakni miliknya Desi. Nah ini, jadi silakan di-download. Ini kelompoknya Desi, kelompok tulisannya Desi, nah udah di-download ya. Oke, itu. Kemudian kita baca lagi peraturannya. Nah, buat urutan nomor pada margin artikel di Word ya. Jadi ini caranya ya, teknik untuk mereview artikel. Jadi untuk review artikel yang miliknya untuk MKU Bahasa Indonesia itu caranya seperti apa, Pak? Di caranya seperti ini. Kalian buka tulisan kelompok lain, kemudian yang selanjutnya adalah, nah, di menu layout ada ada klik menu line number selalu continuous. Jadi pertama-tama kalian tampilkan nomor urut garis di sini atas sampai bawah. Jadi di mana menunya di layout? Nah, di line numbers. Di sini ada continuous. Oke, jadi akan muncul angka di sebelah kiri margin itu adalah angka yang menunjukkan baris seluruh tubuh tulisan. Jadi dari atas sampai ke bawah. Oh, ini sebaiknya continuous ya. Nah, ya. Oh, ini kok dokumen. Nah, dia akan oh, sorry sorry. Dia seharusnya ini mungkin cara ini harusnya berurutan dari satu nomor. Sorry 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 sorry. Ini kok tidak berurutan ya. Berurutan 42 43. Nah, ini ya. Jadi pastikan sudah ada angka di setiap baris dari nomor satu sampai terakhir. Ini continuous ya, artinya berkelanjutan sampai terakhir ada angkanya sampai ke bawah. Tuh, udah ya. Nah, setelah kalian hapus, setelah kalian tambah nomor di sini, selanjutnya adalah, jadi silahkan yang buka laptop, silahkan kalian coba nanti kalau tidak ada menu layout, karena kan ini Word ini kan diinstal di MacBook ya, jadi mungkin peletakan namanya itu agak berbeda. Jadi menunya mungkin agak berbeda dengan di Windows. Jadi kalau kalian belum menemukan line numbers di menu layout, coba nanti sampaikan sama saya dan nanti akan saya minta kalian untuk share screen kira-kira posisinya ada di mana. Saya sudah lupa-lupa ingat itu. Nah, oke ya.
Kemudian ubah identitas reviewers dengan cara. Nah, untuk Windows, seingat saya di sini. Jadi di atas di Windows itu ada namanya Word kalau nggak salah ya, atau lambang logo Windows kalau nggak salah, atau Office di atas. Kalian klik aja, itu biasanya panjang sampai ke bawah, itu ada menu option. Nah, ada menu option. Ada menu option, kemudian ada general kalau tidak salah ya, ada general, kemudian ada user information. Kalau di MacBook, yang menginstal MacBook, macOS, itu di Word, di sini ada preferences. Ini tampilannya ya. Jadi kemudian klik user. Nah, di sini, di user information ini, kalian ganti namanya. Kemungkinan besar, laptop kalian itu menggunakan nama merek laptop atau nama merek toko komputer atau eh, rental yang menginstal Office kalian, atau nama kalian sendiri di sini. Nah, ini sebaiknya diganti dulu. Ya, jadi saya ulangi lagi. Untuk di macOS, klik Word, Preferences, kemudian User, kemudian di User Information, di sini Name, ini diganti. Apa yang perlu diganti, Pak? Yang perlu diganti adalah nama identitas yang ada di sini. Gunakan nama anonim. Kalau saran saya di petunjuk, di sini menggunakan nama Ref 1, Ref 2. Ref 1 itu berarti anggota kelompok satu, anggota kelompok pertama, ya. Kalau misalnya di sini Desi Wulandari mereview tulisan Desta, berarti eh, Desi Wulandari menuliskan Ref 1. Oke ya, menuliskan Ref 1. Ya. Kemudian eh, anggota kelompok 2, Elza Zahra Ardawiyah itu menuliskan, ya. Oh, ini dalam kasusnya Desta ya berarti ya. Desta berarti ya, Ref 1 itu berarti Desta, biar nggak bingung kalian. Berarti di sini Desta sebagai Ref 1. Di laptopnya anggotanya Desta, Cynthia, itu gunakan Ref 2, jadi Reviewer 2. Boleh nggak Pak pakai nama lain? Boleh. Ya, tidak harus menggunakan Ref 1, Ref 2. Ini hanya contoh saja. Yang jelas jangan menggunakan nama identitas kalian. Kenapa Pak kok seperti itu? Ini ingin saya ajarkan kalian suatu saat. Kalau kalian nanti di semester-semester akhir ya, itu namanya ada istilah double blind reviewer. Double blind reviewer adalah review yang ditulis oleh reviewer dengan menghilangkan identitasnya pada saat dia memberikan komentar terhadap artikel orang lain. Nah, jadi dia double blind. Disebut double blind karena ada dua orang yang menuliskan nama reviewernya secara anonim. Itu double blind. Untuk apa Pak fungsinya? Untuk memastikan bahwa nama reviewer itu tidak tidak tampak oleh penulisnya. Jadi kalau Desta itu mereview tulisan Desi, Desi nggak tahu bahwa yang mereview adalah Desta. Itu hikmah nanti yang akan diambil di praktiknya nanti suatu saat ya. Kalau sekarang kan kalian pasti sudah tahu karena ini kan teknis ya, jadi ini pembagiannya jelas biar nggak bingung ya. Tapi itu melatih agar kalian bagaimana cara mereview artikel tanpa ketahuan identitasnya. Jadi caranya diubah identitasnya di sini. Kalau identitasnya di sini masih misalnya, ini kan saya akan merevisi, akan mereview tulisannya Des. Ini saya berposisi sebagai Desta ya. Jadi kalau di sini user information itu mungkin ada Desta di sini. Nah, mungkin di sini ada user information Desta. Nanti ketika Desta akan memberi komentar terhadap tulisannya kelompok Desi, ini dengan cara insert comment, dia akan muncul Desta di sini. Sehingga Desi tahu bahwa yang mereview adalah Desta. Nah, ini dalam konteks artikel ilmiah, publikasi ilmiah, publikasi akademik, atau apapun itu namanya, itu tidak disarankan menggunakan identitas, gitu ya. Itu harus sebaiknya menggunakan blind. Itu ya. Itu fungsinya nanti. Mungkin kalian tidak paham dengan apa yang saya sampaikan, tapi suatu saat kalian akan mengerti. Dan saya yakin apa yang saya sampaikan itu pasti akan dibutuhkan. Saya sering menerima WA dari kelas dan kakak kating kalian sebelumnya, bahwa apa yang saya ajarkan ini ternyata dibutuhkan nanti. Di semester-semester akhir, saya sangat yakin apa yang saya sampaikan ini pasti ada gunanya buat kalian. Perhatikan aja apa-apa di apa ya, dicatat aja. Itu
pasti agak digunakan. Makanya saya agak membelot dari RPS. Nah, gitu ya. Jadi ini perlu diganti. Ini posisinya saya sebagai Desta ya. Jadi saya ini perlu ganti. Anggap saja saya menggunakan ref 1 atau saya menggunakan user 1 misalnya. Oke ya, jangan sama antara apa ya, nama user 1 apa anggota 1 dengan anggota 2 sebaiknya jangan sama ya. Jadi user 1 saya Desta gitu ya posisinya. Jadi ketika ini diganti, ketika saya insert komen di sini akan ganti user 1, bukan Desta lagi. Nah ini fungsinya ya. Oke, sudah diganti dengan nama sudah diganti tuh dengan nama Desta ya. Sorry, sudah diganti dengan nama anonim ya. Kemudian baca panduan peer review. Di mana Pak panduan peer review-nya? Nanti akan saya tampilkan. Ini panduan peer review-nya ya. Jadi teman-teman, panduan peer review ini terdiri dari dua aspek. Aspek pertama adalah aspek struktur. Apa yang dimaksud dengan aspek struktur? Berarti kalian sebagai reviewer pertama ya, silahkan bisa dibolak-balik atau silahkan dikerjakan bareng juga nggak masalah ya. Ini hanya pembagian peran biar kalian nggak bingung aja. Tapi kalau kalian mau ngerjakan, misalkan anggota 1 ngerjain struktur substansi, anggota 2 juga ngerjain struktur substansi biar nggak ayel-ayelan, itu tidak ada masalah. Nah, apa aspek struktur itu? Aspek struktur itu adalah aspek tentang tata bahasa, tulisan. Ya, jadi berkaitan dengan typo, kesalahan, huruf kapital, huruf miring, tanda baca, kesesuaian dengan template, kemudian penulisan tabel, gambar, caption, konsistensi margin, spasi, indensasi. Ini jadi lebih berkaitan dengan perapian dan struktur kalimat. Saya mengasumsikan teman-teman di SD, SMP, SMA sudah paham dengan SPOK ini ya. Jadi saya asumsinya saya asumsinya seperti itu. Jadi menurut saya sudah bukan waktunya mahasiswa belajar SPOK. Minimal kalau kalian tidak memahami SPOK secara detail, kalian punya naluri kebahasaan yang paham bahwa kalau kalian membaca sesuatu dan merasa bingung, berarti memang teks yang kalian baca itu bermasalah secara struktur atau gramatikal gitu. Karena setiap manusia itu punya arketip di otaknya. Kalau dia membaca sebuah teks dan langsung paham, berarti teksnya itu bagus dan strukturnya sudah bisa dipahami dengan baik. Strukturnya sudah disusun dengan baik. Tapi kalau ternyata kalian baca suatu teks kemudian mengernyitkan dahi, kayaknya bingung, kayaknya ada yang salah dari teks itu dan lain-lain, berarti memang teksnya itu kurang jelas, secara struktural memang sedikit bermasalah. Nah, itu kalian komentari, ya. Aspek struktur. Kemudian yang kedua adalah aspek substansi. Aspek substansi ini cukup banyak pertanyaannya, tetapi pada hakikatnya ini hanyalah pertanyaan dari template artikel yang sudah kalian susun 33 paragraf itu. Jadi yang saya minta sebenarnya pada saat kalian membaca artikel teman kelompok lain, kalian itu juga mempertanyakan. Ya, kalau membaca artikel sendiri kan kelihatan sempurna nih. Tapi kalau membaca artikel kelompok lain kan kelihatan beda ya. Jadi gajah di pelupuk mata itu kadang nggak kelihatan tapi semut di seberang lautan kan kayak tampak gitu ya. Nah ini yang ingin saya manfaatkan. Jadi kalian itu mereview tulisan kelompok lain. Jadi pada saat kalian apa saja yang direview ini untuk aspek substansinya di judul, pertanyaan 1 adalah apakah judul ini sudah memenuhi syarat kontroversi, ceng, dan urgensi. Ini sebenarnya teori untuk menulis judul, tetapi nggak perlu kalian gunakan kata-kata atau rumusan ini. Ini sisa di semester sebelumnya ya. Jadi rumusan atau formula menulis judul itu memenuhi aspek kontroversi. Kontroversi itu maksudnya apakah judul itu eh, memuat isu yang kontroversial sehingga menarik untuk dibaca, apakah memuat solusi, perubahan ke arah yang lebih baik, atau juga memuat urgensi. Ya, urgensi itu penting untuk dibahas dan lain-lain. Ya, yang kedua, apakah judul ini sudah cukup representatif untuk menampilkan keseluruhan gagasan di dalam artikel? Nah, coba kita baca miliknya eh, Mbak Desi. Mohon maaf ya Mbak Desi ya, saya jadikan ini percobaan saja. Misalnya, bagaimana Pak jika dua pertanyaan ini menurut kalian sudah cukup baik? Ya, ya sebenarnya kalian itu nggak perlu diajari ya. Kadang kalian itu bisa aja menggunakan AI untuk mengomentari ini. Tetapi sebaiknya
Kalian kan sudah menulisnya itu menggunakan AI. Masa membaca saja masih harus menggunakannya mengomentari. Luangkan waktu sedikit saja untuk membaca sehingga otak kalian sedikit lebih bekerja dengan baik ya. Jadi baca saja tulisan teman kalian, renungkan saja menurut versi kalian. Ingat ya, tidak ada ketepatan yang pasti dalam kebahasaan ya. Jadi kalau menurut kalian ini sudah bagus, gimana Pak kalau ternyata ini sudah bagus dan mengunsur ini, kalian tetap komentari. Gimana caranya mau komentari? Blok bagian yang ingin kalian komentari atau kalian letakkan di bagian akhir kursor kalian, kemudian klik kanan, new comment atau insert comment, mungkin seperti itu. Atau kalian ingin komentari semua ini nih, brand lokal, contohnya ini. Yang ingin kalian komentari ini. Ini silahkan kalian new comment. Selanjutnya adalah untuk membuat catatannya klik insert comment ya atau new comment ya di sini kalau di Whitebook. Pada bagian yang akan direview seperti tadi saya sampaikan, kemudian berikan review. Gunakan bahasa akademik untuk mereview artikel. Jadi eh, jangan menggunakan kata-kata ini salah. Jangan. Jadi gunakan kata-kata yang lebih akademik. Misalnya nih eh, kata brand adalah istilah asing. Sebaiknya menggunakan huruf mirip. Nah, ini jadi dikritik tapi juga diberi solusi, rekomendasi. Nah, kemudian kalian juga ingin komentari lain terkait dengan judul keseluruhan. Boleh kalian kasih komentar lagi, new komen lagi dengan menjawab pertanyaan secara substantif ini. Ini kan struktur nih secara substansi misalnya sekarang. Gimana Pak? Tinggal kalian mengulang lagi pertanyaan ini. Misalnya, judul ini sudah cukup baik. Nah, ini contoh saja ya. Atau cukup representatif karena apa? Sudah me, sudah menjelaskan atau sudah menggambarkan keseluruhan isi dalam artikel. Namun sebaiknya misalnya ya kalau jadi ada pujian, kalau ada kritik silahkan kalian kritik. Jadi di kayak kalian itu attitudes atau etika dalam memberi komentar terhadap seseorang dalam sebuah forum ilmiah, kalian attitude-nya pertama-tama harus memuji, mengapresiasi terlebih dahulu. Jadi jangan langsung to the point melangsungkan kritik tuh. Jadi muji dulu untuk menghargai apa yang mereka sampaikan, tapi kalian pelan-pelan memberikan komentar positif atau negatif terhadap ya. Jadi tetapi cara mengartikulasinya harus dengan cara yang baik. Namun sebaiknya misalnya seperti ini ya. Namun sebaiknya generasi Z yang dimaksud dalam judul perlu ditulis dengan lebih spesifik. Boleh kalian seperti berdialog juga untuk memberi komentar. Apa yang dimaksud di generasi Z? Apakah ini hanya sebatas mahasiswa saja di Surabaya? Konteksnya apa? Apa konteks spesifiknya apa? Jadi kayak kalian memberi komentar. Jadi kalau kalian itu ingin mempertanyakan judul yang menurut kalian itu kurang di kalian pahami, silakan kalian komentari saja. Ya, jadi natural saja, tetapi gunakan bahasa yang baik ya. Nah, untuk tulis bahasa yang baik saya yakin kalian sudah paham gimana caranya kan. Ini kalau kalian WA sama dosen, WA sama rekan yang lebih senior itu kan gunakan bahasa yang sopan. Nah, seperti itu. Tetapi nggak apa-apa kalau kalian ingin meminta klarifikasi terhadap penulis seolah-olah kalian ingin minta klarifikasi. Ini masuk Surabaya, Surabaya bagian mana? Generasi Z ini spesifiknya siapa? Mahasiswakah, siswakah, atau siapa? Karena menurut apa? Ya itu kayak kayak kalian mempertanyakan gitu itu. Jadi ini melatih kalian untuk berpikir lebih kritis terhadap artikel atau isu yang diangkat dalam sebuah tulisan. Itu ya teman-teman ya. Itu judul. Selanjutnya abstrak. Ya, saya hanya akan kasih contoh eh, tiga saja ya, jadi judul dan abstrak. Pertanyaan satu, apakah sudah memenuhi atau menjawab? Sekarang yang bagian struktur terlebih dahulu nih. Kira-kira di secara struktur apa? Oh ini misalnya. Misalkan strukturnya seharusnya untuk abstrak itu eh, satu spasi atau apa ya, tidak perlu menjorok ke tengah. Kalian boleh komentari itu.
Untuk penulisan abstrak tidak perlu menjorok ke tengah. Gimana Pak jika ternyata apa yang saya sarankan keliru? Nggak apa-apa, karena nanti kalau ternyata apa yang kalian sarankan sebagai reviewer, seolah-olah sebagai reviewer itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan penulis, atau memang itu kayak keselio lah kalian itu nggak baca panduan atau apa gitu, itu nggak masalah. Nanti itu biasanya ada sesi rebuttal ya. Jadi dia itu penulis itu memberikan tanggapan terhadap komentar yang kalian sampaikan. Jadi misalnya penulis saya tidak perlu menjorok ke tengah, misalnya ya rata kanan kiri atau justify misalnya ya. Ternyata si penulis merasa bahwa panduannya itu tidak menjorok ke tengah, panduannya itu menjorok ke tengah, maka penulis itu nanti berhak untuk sorry, memberikan klarifikasi terhadap komentar ini. Tapi itu tidak ada ruang untuk itu ya. Jadi nanti akan sangat lama itu. Yang penting kalian latihan untuk mereview artikel. Kayak gitu aja. Misalnya influencer marketing. Kayak gini nih. Istilah asing. Sebaiknya ditulis italic. Kayak gitu ya. Contoh seperti ini. Dan lain-lain. Nah, influencer marketing. Sama bagaimana Pak misalnya ada banyak sekali kesalahan yang di dalam abstrak ini, dalam satu paragraf ini Pak. Kira-kira eh, apa yang harus saya lakukan? Blok semuanya aja. Ya, biar merah itu semua itu nanti ya. Nggak apa-apa, itu nanti bikin penulisnya pusing. Ya. Kelihatan kalau reviewernya itu seolah-olah membaca ya. Tulis aja semuanya. Banyak istilah asing yang tidak ditulis dengan baik, dengan tepat ya. Seharusnya italic. Oh, misalnya ini langsung komentar. Langsung dikasih komentar-komentar yang kritis. Contoh yang kedua misalnya. eh Tidak dijelaskan secara spesifik apa yang dimaksud variabel intervening. Contoh-contoh ya ini ya. Jadi gunakan pemahaman kalian untuk memahami abstrak ini kayak gini. Kira-kira apa? Jadi silahkan kalian komentar senatural dan sebebas mungkin. Silahkan menurut versi terbaik yang menurut kalian itu perlu untuk dikomentari. Oke ya, ini untuk abstrak. Sekarang untuk pendahuluan misalnya, sama juga untuk pendahuluan. Misalnya ini. Brand lokal B F A B C D F G H I J K L M N O P Q. Ya ini sudah sesuai ya, sudah alfabetis. Misalnya bayangkan ini ternyata tidak alfabetis. Kalian komentari juga sebaiknya kata kunci ditulis secara alfabetis. Gak apa-apa. Gimana Pak ternyata kalau saya keliru ngasih komentar? Gak ada masalah. Tapi kan kalian sudah berupaya untuk memberikan komentar terhadap tulisan ini. Kemudian selanjutnya untuk pendahuluan, apakah pendahuluan ada statistiknya? Oh ya, misalnya ini internet 2000 ini ya contohnya ya. Berdasarkan data terbaru, misalkan ini kalian ingin komentar ini, kalian kasih komentar aja. Pendahuluan sudah cukup informatif, tapi eh, akurasi masih rendah, misalnya ya, masih rendah. Data terbaru yang dimaksud dalam paragraf ini tahun berapa? Nah, kayak gitu kan. Nah, ini disampaikan saja apakah tahun 2025 atau 2026. Sebaiknya menggunakan data tidak kurang dari 3 tahun terakhir. Nah, ini sudah kasih komentar. Minimal pendahuluan, minimal kalian pendahuluan ini kalau ada 4 pertanyaan, berarti ada 4 komentar di sini. Gimana kalau lebih Pak? Boleh, tapi sebaiknya jangan kurang. Ya, jadi satu paragraf satu komentar, satu paragraf satu komentar, satu paragraf satu komentar. Kalau ternyata paragrafnya sudah baik, ya berarti silakan dipuji. Ya, misalnya di sini nih, ini paragrafnya udah bagus nih, berkaitan dengan penelitian sebelumnya. Kalian kasih komentar tuh. Paragraf ini, paragraf ini sudah me- menyajikan data literatur terkini tentang topik penelitian. Itu kan. Ini menjadi data penting dan mutakhir untuk melihat
apakah ada kesenjangan antara artikel ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sudah, berarti kalian kalau memuji sudah nggak ada masalah secara substansi ya kalian sampaikan saja tetap. Berarti nilai komentarnya adalah reviewnya adalah review apresiatif, bukan review kritis. Ya, saya membedakan antara kritik dan anu ya, membedakan negatif dengan kritik ya. Jadi maksudnya itu adalah komentarnya komentar kritis ya, bukan negatif lah. Saya salah tadi. Gitu. Itu lanjutkan sampai ke semuanya, sampai ke paragraf yang lain. Kasih komentar ya. Literatur review dengan demikian dua metode ada 4 pertanyaan. Result itu masing-masing ya. Ini masing-masing eh, result A, B, C. Jadi ini kalau result ini kan ada 3 pertanyaan. Berarti masing-masing poin result itu ada 3 pertanyaan. Soal 3 komentar gitu ya. Jadi ini dibatasi dengan 3. Discussion. Discussion ini minimal terdiri dari 2 komentar dan kesimpulan terdiri dari 3 komentar. Kalau nanti ini saya merasa terlalu banyak, ini kayaknya terlalu banyak untuk kesimpulan, nanti saya akan me, apa, akan mengurangi lah. Nanti kepastiannya akan saya sampaikan di grup atau di form nanti ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sederhana saja. Jadi semuanya silakan dikomentari. Misalnya ini nih, misalnya kalian ingin mengomentari yang lain soal em, ini misalnya akun ini kalian ingin komentar. Kalau kalian cara mengomentari itu kan seperti kalian attitude pada saat kalian berada dalam forum-forum resmi, dalam rapat, dalam diskusi formal dan lain-lain. Kalian sampaikan saja hasil observasi cukup mendalam, namun sebaiknya diberi informasi terkait tahun atau periode observasi yang dilakukan. Contoh, sudah cukup, cari lagi. Kalau sudah ngerasa itu sudah limit, misalkan result A itu sudah 3 komentar, sudah nggak usah dipaksa. Tapi kalau sudah nggak perlu dipaksakan ya, jadi lanjut ke lain. Jadi seperti itu. Jadi lanjut ke bagian-bagian lain. Jadi nggak perlu. Tapi kalau kalian merasa sedang semangat nih, misalnya kebetulan kelompok yang kalian review ini ternyata saingan kalian, misalkan, yang kalian ingin komentari secara pedas, ya nggak apa-apa tuh, komentari sebanyak mungkin ya. Itu lebih baik. Jadi nanti akan dilihat seperti apa nih hasil komentar dan hasil ketelitian kalian dalam membaca sebuah teks dan bagaimana kalian mengamati dan membaca teks ini. Kalau kalian kita dan kalau kalau kalian di apa ya dituntun untuk memberi review, nanti kalian secara otomatis berusaha untuk membaca. Saya sarankan untuk review ini sebaiknya jangan menggunakan AI ya. Jadi gunakan kemampuan kalian sehingga kalian ini ada proses pembelajaran yang bisa kalian peroleh kayak gitu kan. Misalnya ini terlihat tabel kan misalnya ini. Tabel seharusnya disebutkan angkanya. Misal tabel 2 di atas memperlihatkan titik-titik-titik. Sudah, kasih komentar seperti itu saja, singkat-singkat saja. Nah, oke ya, jadi pertanyaannya Pak, bagaimana Pak? Apakah ini saya harus, ya itu ya, jadi clear ya. Jadi sebelum sebelum ke lanjut ke yang lain, jadi nanti satu kelompok mereview kelompok lain, kayak gitu ya. Mereview tulisan kelompok lain. Nah, pertanyaannya berarti Pak, apakah karena di ketentuannya ini menguploadnya ke Google Form cukup perwakilan kelompok saja. Berarti satu tulisan yang dikomentari itu dikomentari oleh 2 orang, ya kan? Jadi caranya seperti apa? Jadi kalian itu bagi ke sama tim, misalnya Desta dan siapa nih? Desta dan Cynthia. Jadi eh, janjian dulu. Desta mengomentari terlebih dahulu tulisan ini, ya, apanya ya, ini aja. Oh iya, sorry sorry sorry. Ini bukan bukan apa namanya? Bukan sifatnya itu bukan eh, bukan digabung jadi satu, tetapi individu-individu. Sorry ya, individu-individu. Boleh. Tapi kalau sekiranya susah, bentar. Kalau dulu sih individu-individu. Lebih berat mana ya individu dengan kelompok ya?
Kayaknya gabung jadi satu aja deh, biar nggak susah. Jadi nanti digabung jadi satu. Jadi setelah Desta mengerjakan ini, komentar, nanti hasil ini yang sudah dikomentari oleh Desta, kirim itu ke Cynthia. Nanti Cynthia tinggal mengerjakan sisa dari yang sudah dikomentari oleh Desta. Sehingga nanti akan muncul user 2 di sini. Nah, anggap saja ini saya posisinya sebagai Cynthia ya. Jadi nanti Cynthia ini mengubah nanti di sini di laptopnya Cynthia. Tadi kan udah di laptopnya Desta. Ini udah selesai nih Desta ngomentari nih ya. Kemudian kirim nih. Sekarang bagianmu Desta ke bagian struktur. Sekarang bagianmu Cynthia kamu ke bagian substansi ya. Jadi nanti bayangannya ini kan di laptopnya Cynthia nih. Maka Cynthia udah ngubah nih identitasnya user ganti dengan user 2 atau ref 2 lah misalnya biar lebih variatif. Nah, sekarang posisinya ini adalah laptopnya si Cynthia nih. Sekarang Cynthia yang tinggal mengomentari tulisan yang sudah dikomentari oleh si Desta. Tulisannya sama kalau misalnya kelompok lain. Nah, misalnya. Maka nanti akan ada dua reviewer di sini kan. Nah, tinggal dikomentari lagi. Nah, klik kanan, new link. Akan muncul ref 2. Jadi ada user satu ref 2. Jadi akan ada dua komentar dalam satu artikel. Tulis aja langsung. Sebaiknya italic karena ini istilah asing. Untuk itu aja. Terus lagi misalnya, bagaimana Pak kalau pembagiannya berdasarkan perbagian misalnya, Desta itu akan membagi sesuai substansi dan struktur, tapi bagiannya itu bagian dari judul sampai ke literatur review. Cynthia akan mereview dari artikel dari Rizal sampai kesimpulan. Boleh. Jadi silahkan sebebas mungkin yang menurut kalian sesuai dengan keinginan atau kesepakatan kelompok. Gitu ya. Jadi ini harus eh, berestafet ya, nggak bisa dibuat dalam dua dokumen ya. Jadi ini nanti tetap satu kelompok ini. Nah setelah ini selesai semua, bayangan selesai semua, nanti kalian tinggal ngupload nih di sini. Tinggal nguploadnya di peer review. Nah, upload silahkan upload di peer review. Jadi kalian boleh ngupload di peer review di sini. Saya uploadnya di peer review sini ya. Nah, oh, oh ya masih belum di ini ya, belum di apa namanya, belum diubah aksesnya. Bentar ya. Oke, oke. Nanti yang mengupload itu cukup perwakilan kelompok entah Desta atau Cynthia. Ya. Nah, nama kelompok yang nama kelompoknya siapa Pak? Ini yang akan dicentang. Berarti nama kelompok kalian, bukan nama kelompok yang kalian review. Nanti akan saya kasih penjelasan ya biar nggak bingung di sini. Jadi ini Desta misalnya mau ngupload. Ini tetap Desta. Nah, yang diupload adalah tulisannya siapa? Tulisannya Desi, kelompoknya Desi dan Elsa. Kayak gitu. Sudah, segitu aja teman-teman. Mudah ya? Ya, nanti ini apa sudah materinya selanjutnya kalau ini udah selesai nanti kita akan belajar tentang Sinta, tentang submit artikel. Ini kemungkinan hanya akan ada dua materi lagi kok. Jadi setelah ini selesai nanti kita akan belajar Sinta, DOAJ dan Scopus. Cara mencari di Sinta, saya akan jelaskan apa itu Sinta. Nanti pasti di semester 3 4 kalian akan dengar tuh dari cutting-cutting itu nyebut-nyebut Sinta-Sinta dan Scopus-Scopus itu apa itu nanti saya akan sampaikan itu dan submit artikel jurnal yang sudah kalian di sini. Nanti ada simulasi. Jadi ada apa ya, ada OJS, ada web jurnal yang bisa kalian jadikan percobaan yang saya kelola sendiri. Itu bisa kalian upload lah untuk apa ya sebagai pembelajaran itu kayak gitu ada masalah. Biar kalian tahu kalau status seperti ini posisinya bagaimana, kalau status yang lain itu kayaknya posisinya seperti apa. Itu nanti di materi selanjutnya. Mungkin tinggal dua materi, sederhana. Tapi materi kita cepat, tapi kita punya satu hasil yang nanti akan bermanfaat nanti bagi kalian. Saya yakin pada semester-semester nanti itu nanti akan kalian pasti eh, akan menemukan bahwa materi ini sangat bermanfaat. Itu aja, teman-teman.